Hai, halo sahabatku semuanya, para pecinta sepak bola Liga Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi nih di channel saya ya, channel Prediksi Bola. Pada kesempatan ini saya mau membahas tentang kemungkinan Liga Indonesia ya. Kapankah dimulai lagi Liga Indonesia dan di manakah, gitu kan? Dan di manakah putaran kedua Liga Indonesia akan bergulir nantinya? Mungkin pertanyaan seperti ini ada di benak saya, di benak teman-temanku semuanya dan yang lainnya ya. Karena kemarin lagi seru-serunya nih Liga Indonesia, tiba-tiba di pertengahan Desember harus dihentikan dulu karena ada gelaran Liga AFF ya 2021 di Singapura ya, untuk mensupport, untuk mendukung timnas ya. Karena mungkin bagi beberapa tim yang pemainnya dipanggil timnas itu kan ada bentrok jadwal, mungkin sedikit dirugikan kalau liganya tetap berjalan. Jadi otomatis secara fair buat klub-klub yang lain yang mungkin ada beberapa yang tidak dipanggil. Rata-rata kan tim-tim yang berlaga di Liga 1 itu yang di Liga 2 juga ada ya satu pemain. Yang di Liga 1 itu rata-rata satu pemain dan dua pemain. Kebanyakannya dua pemain gitu. Dua pemain timnas dari masing-masing klub gitu kan, seperti dari PSIS Semarang, dari Arema, dari Persebaya juga ada ya, dari Bayangkara juga ada, dari Persikabo, dari Persib Bandung dan lain-lainnya semuanya ya. Dari Bali United juga ada gitu kan. Nah, saya juga kangen dengan gelaran Liga Indonesia yang ditunda sampai tanggal 5 Desember gitu kan, karena ada gelaran AFF ini. Gelaran AFF ini berakhirnya tuh tanggal 1 ya kalau nggak salah. Tanggal berapa ya? Berakhirnya tuh tanggal finalnya tuh tanggal 1 atau tanggal 2 gitu kan. Ya, jadi dimulai lagi BRI Liga 1 tuh tanggal 5. Ya, tanggal 5 tuh ada pertandingan tunda, ada Arema ya, ada Arema. Mungkin lawan apa saya lupa lagi, belum cek jadwalnya. Langsung ke bahasan pokok utama ya. Saya mendengar kabar kalau kemarin kan putaran ke-1. Nah, dari putaran ke-1 tuh ada seri 1, seri 2, ada seri 3 ya. Nah, putaran kedua ini, putaran ke-1 pertama digelarnya di Jawa Barat yang bertempat di Karawang, ada yang main di Bekasi, ada yang di Bogor juga ya, di Stadion Indomil kebanyakannya. Nah, itu pada seri pertama di tuan rumahnya di Jawa Barat itu pertama semuanya hijrah ke sana semua tim gitu kan. Jadi yang unggul itu pada putaran pertama itu, yang unggul di atas terus posisinya itu adalah PSIS Semarang dan juga Bayangkara ya, dari tim dari Jawa Tengah. Bayangkara juga kan home base-nya dulunya di Solo ya, dulunya tuh Persija Tim Solo FC sama PSIS Semarang. Dan klub-klub yang lain seperti dari Jawa Timur itu ketika main di Jawa Barat itu masih di bawah seperti Arema, Persebaya itu masih di bawah, bergeser ke putaran kedua di Jawa Tengah, di Jogja dan Solo. Nah, di sana yang unggul di mendapatkan poin banyak, maksudnya tuh di putaran kedua itu adalah Persib Bandung ya, terus sama di putaran pertama Bali United juga masih oke ya, 1 2 3 tuh itu. Terus di putaran kedua tuh Persib Bandung yang mulai naik, dan Arema mulai sedikit-sedikit agak naik ke tengah bersama Persebaya. Nah, sementara PSIS Semarang agak menurun sama Bali United sama PSM ke bawah, dan Bayangkara tetap di puncak ya. Terus beralih ke putaran seri ketiga ya. Saya kira pada pertama saya perkirakan kalau putaran ketiga tuh bakal diadakan di Jawa Timur gitu kan, biar adil. Jadi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ternyata putaran ketiga masih di Jawa Timur, masih di Solo dan juga Yogyakarta. Dan yang
mendapatkan poin banyak, paling banyak di sana adalah Arema dan Persebaya. Persib di putaran ketiga menurun lagi. Bali United agak menurun, agak naik lagi. Dan Bayangkara tetap di puncak. Seperti itu. Dan ini sekarang adalah putaran kedua atau seri keempat. Di manakah, apakah saya berpikir sempat mungkin di Jawa Timur ya. Ternyata saya mendengar wacana kalau ada obrolan dari Ketua Umum PSSI kita ya, Pak Iwan Bule. Halo Pak Iwan Bule nih. Saya senang sekali suka nonton channel YouTube-nya Pak Iwan ketika timnas main gitu kan. Semangat sekali Pak Iwan Bule ini. Ada obrolan dengan Bapak Iwayan Koster, Gubernur Bali ya, kalau seri keempat atau putaran kedua BRI Liga 1 Indonesia yang akan dimulai kembali pada tanggal 5 Januari di tahun baru itu akan diadakan di Bali katanya ya. Ini karena ini mungkin mau mengangkat pariwisata Bali supaya ramai kembali, karena selama 2 tahun ini saya di sini sepi ya. Ini kesepian tempat kerja tutup yang mengubah saya menjadi seorang YouTuber pemula seperti ini ya. Jadi saya waktu corona itu saya tidak punya kegiatan, di rumah saja, tidak boleh keluar, tidak boleh berwisata di Bali. Akhirnya saya di sebuah kos-kosan kecil di Legian Bali, saya bikin channel YouTube dan akhirnya dimonet setelah 10 bulan. Akhirnya kemarin saya memprediksi pas Euro sama juara champion kemarin pas Chelsea itu. Nah, dari sanalah berawalnya channel ini ada gitu kan, dari corona sejarahnya tuh. Dan sekarang lumayan ya, sudah ada sekitar 5.000 lebih ya, 5.000 subscriber. Terima kasih atas dukungannya sama channel ini. Saya ternyata cocoknya di konten prediksi bola ternyata ya. Kemarin asalnya konten wisata, tetapi sekarang ke konten prediksi bola. Nah, mudah-mudahan saja itu benar-benar terjadi, karena ini saya baru dengar wacana, belum pengesahan, antara obrolan Pak Iwan Bule sebagai Ketua Umum PSSI dan juga Bapak Iwayan Koster, Gubernur Bali ya. Dan yang saya tahu kalau di Bali itu ada beberapa stadion yang menurut saya perlu diperbaiki. Menurut saya pernah ke stadion di Legian, di Kute, atau di Stadion Benteng di Legian, atau di Gianyar ya, Stadion Iwayan Dipta, ataupun di Ubud ada beberapa. Dan itu menurut saya kalau yang standar internasional cuman di Iwayan Dipta gitu kan. Jadi kalaupun jadi nanti di Bali, menurut saya kapasitasnya tidak sebanyak stadion-stadion di Jawa Barat, di Jawa Tengah, ataupun apalagi di Jakarta gitu kan. Berbeda sekali gitu kan. Ada beberapa stadion yang menurut saya masih sedikit kapasitasnya tuh, dan juga tempat duduknya tuh masih belum sebesar stadion-stadion di kota lain gitu kan. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan untuk benar-benar terjadi diadakan sebagai tuan rumah di Bali sini ya. Jadi cukup 4-5 stadion menurut saya ini. Mudah-mudahan jadi saya bisa meliput ataupun ketemu beberapa pemain. Saya bisa mungkin meliput langsung ke stadion ya kalau memungkinkan, supaya bisa live ataupun ketemu atau wawancara gitu kan, wawancara dengan beberapa pemain. Kemungkinan mudah-mudahan ya channel YouTube ini kalau terjadi di Bali sebagai jadi tuan rumah di seri kedua, insya Allah saya mau berusaha untuk ya sesekali ya nyetadion gitu kan, nyetadion, nonton ke stadion BRI Liga 1 Indonesia, langsung live dari sana. Karena saya benar-benar pecinta bola dari sejak 20 tahun lalu juga gitu kan. Saya juga seminggu sekali di sini main futsal, dan juga sudah agak berhenti main di lapangan sepak bola besar, tapi hobi saya adalah main di lapangan sepak bola yang besar gitu kan, bukan futsal. Jadi saya bukan main futsal. Mudah-mudahan wacana ini benar-benar terrealisasi buat saya sebagai pencinta bola dan konten prediksi bola, biar saya nanti memprediksi Liga Indonesia ini totalitas gitu kan. Ada wawancara sama beberapa nyolong lah ke hotel tempat menginap para
para pemain gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan kalau benar-benar terjadi, gitu kan. Tadi saya membahas di Jawa Barat yang unggul tuh ini, yang mendapatkan poin banyak. Di Jawa Tengah, di Jogja dan Solo yang mendapatkan poin banyak tuh ini sudah dibahas. Nah, ketika di Bali nanti, tim manakah yang paling diuntungkan buat meraih poin banyak gitu kan? Ya semua mungkin beranggapan sepertinya tim yang lebih dekat, home base-nya di sini. Siapa lagi kalau bukan Bali United tentu saja ya. Kemarin kehilangan banyak poin Bali United itu. Sebagai tim papan atas yang dari awal itu banyak yang menjagokan kalau Bali United, kalau melihat dari strategi pelatih, komposisi pemain, banyak juga yang menjagokan klub ini untuk menjuarai Liga Indonesia tahun ini. Tapi belakangan kemarin agak sedikit kedodoran ya, karena ada beberapa perubahan pemain, terus mainnya mungkin karena jauh gitu kan, dari Bali sering ke Jakarta, ke Solo gitu kan. Jadi kurang, kalau tidak bisa memaksimalkan ketika bermain statusnya sebagai kandang. Kemungkinan seperti itu, ada beberapa alasan seperti itu. Dan sekarang harusnya sih bisa memanfaatkan. Kalau benar-benar terjadi ini di Bali, harusnya Bali United harus bisa memanfaatkan situasi ini. Kemarin di Jawa Tengah tidak bisa dimanfaatkan oleh PSS Sleman dan juga PSIS. PSIS justru unggul ketika bermain di Jawa Barat. Ketika bermain di Jawa Tengah yang notabene dekat lah ke tempatnya gitu kan, stadionnya tidak terlalu jauh, tidak terlalu banyak memakan energi tentunya dan biaya tentunya ya. Tapi tidak berhasil dimanfaatkan oleh PSIS Semarang dan PSS Sleman. Nah, sekarang harusnya Bali United yang bisa memanfaatkan situasi sebagai tempat ataupun pulau yang dijadikan nanti tuan rumah untuk seri kedua nanti. Dan selain Bali United tentu saja ada klub-klub Jawa Timur yang kemungkinan ya itu, karena kan dari Bali nih, dari Madura, dari Surabaya, dari Malang ke Bali itu, dari Madura itu kalau nyebrang itu kurang lebih nggak nyampe 1 jam ya kalau nyebrang itu. Jadi mereka masih bisa pulang pergi gitu kan, kalau ada istirahat breaknya 3 hari ataupun 4 hari, daripada tinggal di hotel, mereka lebih baik nyebrang pulang pakai bis dari Bali misalnya tuh ke Madura gitu kan, buat Madura United, Persik Kediri, Arema Malang, Persebaya. Tentunya selain Bali United, harusnya tim-tim Jawa Timur yang bakal diuntungkan ya, karena faktor dekat. Bayangkan kalau yang jauh gitu kan, dari Sumatera gitu kan misalnya, Persiraja Banda Aceh, bayangkan ya bermain di Bali gitu kan. Kalau mau pulang juga misalnya dalam seminggu main 2 kali gitu kan, main hari Senin, main kembali hari Kamis. Itu kalau pulang harus banyak pertimbangan, mungkin lebih banyak stay di sini. Di sini udaranya panas sekali gitu kan. Jadi kalau yang berasal dari Bogor, dari Bandung, kayak Persita Tangerang gitu kan, itu kan di sana di Bandung tuh daerah dingin. Jadi kalau datang ke Bali, ke sini daerah pantai, mungkin ada beberapa pemain yang harus bisa menyesuaikan dulu dengan cuaca di sini. Itu pengaruh sekali. Jadi kan pengaruh sekali, ini suasana di daerah pantai sini, di daerah Bali ini panas sekali gitu kan. Panas sekali. Dan itu kalau kondisi tubuh 100% gitu kan, datang dari daerah asal, datang ke sini bisa turun menjadi sekitar, kebugaran itu bisa turun sekitar 90%. Jadi turun 10% gitu kan. Harus segera menyesuaikan. Nah, jadi saya memprediksi yang kalau benar-benar terjadi ini seri keempat ataupun putaran kedua diadakan di Bali, yang diuntungkan adalah
tim Bali United dan tim-tim yang berasal dari Jawa Timur. Dan yang pasti yang diuntungkan adalah channel YouTube saya. Karena bermain di Bali jadi saya bisa nyetadion gitu kan. Saya sangat bersyukur channel YouTube saya kalau benar-benar ini ada komunikasi lanjutan antara Pak Iwan Bule sebagai Ketua Umum PSSI dengan Bapak Iwayan Koster sebagai Gubernur Bali ya. Mudah-mudahan saja terrealisasi supaya saya bisa totalitas dalam meliput beberapa pertandingan di BRI Liga 1 Indonesia ini supaya semakin semangat nanti bikin kontennya ya, mudah-mudahan terrealisasi. Oke. Jangan yang tim-tim yang di bawah gitu kan, jangan gimana ya, jangan putus asa dulu karena putaran ketiga itu banyak rekrutan pemain yang bakal mengejutkan, yang bakal merubah nanti posisi klasemen. Yang di atas juga jangan terlalu jumawa seperti siapa ya yang di atas tuh, Bayangkara gitu kan, Arema, karena tim-tim di bawah sudah mulai merekrut pemain-pemain gitu kan, seperti Bali United ada kemungkinan merekrut Irfan Jaya, Persib Bandung, bahkan yang paling bawah Persiraja sudah merekrut 8 pemain baru ya gitu kan. Kita nantikan semakin seru sepertinya. Oke, sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya di berita bola yang berikutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa kunjungi juga video-video saya yang berjudul prediksi juara Liga Indonesia. Ya, ada di kolom deskripsi, di kolom video ataupun di kolom komunitas. Thank you sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya. Bye bye. Annyeonghaseyo.